Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, seiman, seislam dan insyaallah taala seakidah dan semanhaj, di mana jika kita perhatikan dalam perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, terutama dua ayat terakhir dalam surah Al-Nashrah, maka kita akan dapati bahwa seharusnya seorang muslim yang beriman kepada Allah adalah orang yang giat, orang yang bersemangat, tidak malas, tidak pengangguran. Ya. Mengapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, maka apabila kalian menyelesaikan satu urusan, segeralah untuk melakukan urusan-urusan yang lainnya. Perintah ini, ya, para mufassirin, ya, terbagi menjadi dua dalam pentafsirannya. Yang pertama, mereka menjelaskan bahwa jika seorang mukmin melakukan satu ibadah, maka setelah selesai dia segera melakukan ibadah yang lainnya. Seperti perkataan mereka orang-orang salaf terdahulu, ketika seseorang itu selesai melakukan sholat, maka dia bersegera untuk berzikir, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah selesai melakukan ibadah yang wajib, maka dia bersegera untuk melakukan ibadah yang sunnah. Atau mungkin setelah dia selesai berdakwah yang bersumber dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia realisasikan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini pentafsiran yang pertama. Ya. Pentafsiran yang kedua, yaitu ketika seseorang itu melakukan aktivitasnya di dunia dalam memenuhi nafkah untuk dirinya, mungkin untuk anaknya juga, untuk istrinya, dan orang-orang yang dibawa tanggungannya. Maka setelah dia konsentrasi penuh dalam mencari nafkah yang halal, setelah selesai itu, maka dia penuhi haknya, aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah Ta'ala firmankan, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ya. Kita diperintahkan untuk menjadikan semua aktivitas agar bernilai pahala kelak di yaumil qiyamah. Tapi jangan tinggalkan perkara dunia kita. Ya. Nah, ketika seseorang melakukan perkara dunia sudah selesai, maka dia harus serius dan konsentrasi beribadah kepada Allah. Sedangkan Al-Imam At-Tabari menjelaskan dua hal tersebut adalah benar. Ya. Baik seseorang itu melakukan satu ibadah ke ibadah yang lain, atau seseorang melakukan kegiatan aktivitas dunia lalu melakukan aktivitas dunia lain, silakan. Ya, kedua-duanya adalah benar. Ya, tetapi yang menjadi catatan bagi kita, seorang muslim tidak boleh menjadi pemalas, pengangguran, ya, tidak aktif, tidak berproduktif, ya, sehingga dia harus aktif dalam masalah dunia, terlebih dalam masalah akhirat. Kemudian di ayat yang terakhirnya Allah Ta'ala tutup surah Al-Nasr ini, wa ila
rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah, ya, kita curahkan semua aktivitas kita hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Sehingga sekalipun seseorang itu melakukan aktivitas dunia, dari satu aktivitas kemudian dia siapkan untuk aktivitas berikutnya, maka proses aktivitas tersebut adalah wa ila rabbika, hanya untuk Allah. Sehingga ketika dia menjalani sekalipun itu adalah aktivitas dunia, maka dia amanah. Dia tidak mengingkari, dia tidak menzalimi, dia tidak menyakiti orang yang lainnya. Dia penuhi kriteria kerjaan yang dia lakukan dalam perkara dunia. Tidak lantas dia menjadi seorang, ya, yang tidak amanah, korupsi, ya, menzalimi, membuat curang dan sebagainya. Kenapa? Karena perkara dunianya hanya dia fokuskan untuk dunia dan tidak menjadi perkara ibadah. Kemudian juga wa ila rabbika farghab, dalam perkara akhirat. Satu ibadah yang lain, setelah misalkan kita melakukan ibadah salat wajib, maka setelah itu kita berzikir, ya, berdoa, kemudian kita melakukan salat sunnah, maka semua rangkaian dari satu ibadah ke ibadah yang lain, ya, dari ibadah wajib ke ibadah yang sunnah dan berikutnya dan seterusnya, ya, itu hanya kita tujukan kepada Allah. Sehingga penyakit-penyakit yang merusak amalan-amalan ibadah akan kita jauhkan. Contohnya adalah seperti riya, sum'ah, ingin didengar, ya, ingin dilihat, ya, ujub, bangga terhadap dirinya, kemampuannya yang Allah berikan kepada dirinya, ya, yang itu semua mungkin dia takabur, ya, sombong, yang itu semua bisa merusak amalan-amalan dia. Sehingga maupun dalam perkara dunia dan akhirat, ketika dia menjalani perintah Allah ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Satu urusan selesai, dia segera untuk melakukan urusan yang lain. Semuanya dunia dan akhirat dia lakukan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga jika dia melakukan ibadah, ya, ibadahnya tulus ikhlas karena Allah. Dari satu rangkaian ibadah, dari mulai sholat, ya, kemudian zikir, sholat sunnah, mungkin membaca Al-Quran, ya, kemudian dia berdakwah dan yang lainnya, semuanya ikhlas kepada Allah. Demikian pun jika dia berkecimpung dalam perkara dunia, dia bekerja sebagai apapun profesinya, ya, maka dia jalani secara amanah. Ya, dia berikan hak yang memang diperlukan haknya. Dia penuhi hak orang yang memang butuh dengan haknya. Dia tidak penuhi daripada orang-orang yang tidak perlu dipenuhi haknya. Ya, dia adil sehingga terjadi, ya, kemakmuran dalam perkara dunia, terlebih dia akan selamat dengan ibadah yang dia lakukan. Ya. Sehingga tidak ada lagi kita dengar sebentar-sebentar berita, ya, di antara pejabat tertangkap, ya, karena korupsi. Ya. Padahal mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka bertitel pendidikan yang mungkin tinggi. Entah S1, S2, S3, dokter, profesor, insinyur, ya. Tetapi ketika dia bekerja dalam perkara dunia, dia tergiur dan terbisik oleh syaitan sehingga dia lupa dari perintah Allah, wa ila rabbika. Ya, seharusnya sekalipun dalam perkara dunia dia hanya ditujukan kepada Allah. Tidak perlu sekalipun di kantornya, ya, di tempat dia bekerja ada CCTV. Ya, karena dia sudah meyakini ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, aktivitas yang dia lakukan, ucapan yang keluar dari lisannya, maka sudah ada malaikat yang akan mencatat dan Allah Maha mengetahui.
Sehingga tidak perlu adanya pemantauan jika dia mengamalkan dua ayat ini. Dua ayat ini. Dia akan menjadi orang yang senantiasa bersemangat. Orang yang giat. Dia jauhkan sifat malas, karena satu pekerjaan selesai, dia tidak leha-leha, tidak santai-santai. Dia persiapkan untuk pekerjaan yang berikutnya. Dan setelah itu, wa ila rabbika farghab. Semua pekerjaan yang dia lakukan adalah untuk Allah. Sehingga dia hati-hati. Sekalipun seseorang itu melakukan kemaksiatan, dari satu kemaksiatan, maka dia segera wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Dia bersegera mencari magfirah Allah. Segera. Ketika dia melakukan kesalahan, kehilafan, ketidakmampuan dirinya terhadap hawa nafsu dan bisikan syaitan, lalu dia akui bahwa ini perbuatan menzolimi dirinya, segera dia bertaubat. Segera. Dari satu aktivitas satu kemaksiatan, dia segera bertaubat melakukan aktivitas yang lainnya. Karena apa? Karena setelah faida faraghta fansab, selesai kita dalam satu tugas yang lain, satu urusan kita segera untuk ke urusan yang lain, tapi semuanya adalah wa ila rabbika. Kita tujukan semua aktivitas kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian dalam melakukan hal tersebut, kita hanya memiliki satu modal, yaitu waktu. Yaitu waktu. Orang-orang alim terdahulu menjelaskan bahwa manusia hidup di muka bumi ini hanya 3 hari. Hari pertama adalah hari yang telah berlalu, dan dia tidak bisa lagi kita tarik dan tidak bisa lagi kita ambil untuk melakukan kebaikan, kecuali kalau kita melakukan kebaikan di hari yang telah lalu. Yang kedua adalah hari esok yang akan datang. Dan ini tidak ada jaminan bagi kita untuk hidup di hari yang akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu permasalahan gaib besok, dia masih hidup atau tidak. Karena ini adalah hak mutlak Allah Jalla wa'ala berkaitan dengan umur seseorang. Dan yang ketiga, hari ketiga adalah sekarang. Sekarang, inilah yang dimiliki oleh seseorang. Waktu sekarang. Hari ini kita miliki. Di saat ini kita miliki. Maka gunakan hari ini untuk kita tidak menjadi pemalas, pengangguran, semangat, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Selalu seperti itu. Dan itu didasari dengan ilmu. Sehingga begitu pentingnya waktu, begitu berharganya waktu, terutama di hari yang kita jalani ini, sampai-sampai Allah Ta'ala banyak bersumpah dengan waktu. Coba kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, was-subahi, demi waktu subuh, wal fajr, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, wal asar, demi waktu asar, atau demi masa. Semuanya adalah demi waktu. Agar apa? Agar manusia itu menghargai waktu. Aktivitasnya dia jalani dengan sungguh-sungguh. Di waktu yang Allah masih berikan dia kesempatan hidup. Dia sungguh-sungguh jalani. Dari satu proses aktivitas yang baru selesai, dia segera membuat perancangan untuk aktivitas berikutnya. Dan semua aktivitas dari yang pertama hingga yang kedua dan yang berikutnya hanya ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini begitu pentingnya. Dan bahkan bukankah manusia itu hanya kumpulan waktu-waktu hari saja? Setelah kumpulan hari, waktu-waktu hari itu selesai, sudah jatuh tempo daripada ketetapan Allah berkaitan dengan umurnya, maka selesailah manusia itu hidup di muka bumi, dan dia akan summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada dirinya.
sebelum itu terjadi kepada kita, maka segeralah seorang muslim yang beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh menjadi pemalas, pengangguran, bahkan tidak mempunyai rancangan hidup ya, yang sangat berharga ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.